Lu tahu nggak? Si Anu, halo bro, wah, keren banget lu pakaiannya hari Pas ini. banget lu Pas dateng nih. banget, gua nih panjang umur lu Iya, bro. kita lagi ngomongin lu tuh keren banget bro. Iya, gitu. langsung belok dia. Muka dua ya, lebih parah ya itu nah ya. ini double juga nih. Iya. Pertama dosa gibah, yang kedua dosa bohong. Nah, nih Bib, kalau misalkan nih udah terlanjur gibah gitu, karena khilaf gitu, kira-kira harus minta maaf nggak ya ke orangnya? Tapi kan kalau kita minta maaf juga jadi nggak enak gitu. Iya. Misalnya udah terlanjur nih, kita lagi nongkrong, terus denger, aduh, nahan, terus keceplosan, terus aduh, gue jadi gibah. Minta maaf nggak tuh ke orangnya? Biasanya kita tuh minta maafnya pas Lebaran, nggak disebut dosanya apa, karena malu. Oh iya. Minta maaf ya kalau gue ada salah-salah. Nah, gue nggak mau tuh. Apa salah lo? Sebutin dulu. Cuman emang aneh, Bib. Orang minta maaf di Lebaran nih. Orang banyak kehidupannya di Jakarta. Terus dia pulang kampung ke kampungnya. Terus dia minta maaf sama orang di kampung. Iya, kan dia banyak masalahnya justru di Jakarta. Tapi kan sekarang media sosial kan. Bisa jadi kita marah-marah pas nelpon. Kan itu dosa juga minta maaf ke orang di kampung. Atau mungkin pas gibahin orang kampung kayak lo tadi. Gibahin orang kampung. Hampir. Iya. Oh. Minta maaf itu sesuatu yang mudah sekali. Iya. Sebenarnya diucapkan, tapi karena gengsi, karena sesuatu, akhirnya kita berat banget. Iya, padahal itu gampang dan ganjarannya tinggi. Ada salah seorang sahabat Nabi yang dijamin masuk surga hanya karena setiap mau tidur maafin semua orang yang punya salah ke dia. Sama kayak yang di baju juga tuh, Bib. Kok jadi baju? Ada yang maaf ini gitu, ada yang iya. Dia kan juga minta maaf. Poindun. Iya. Poindun kan minta maaf. Kalau itu kayaknya maaf sindrom gitu. Nah, jadi pertama ada maaf itu sebenarnya mudah. Tinggal hati kita nih jangan gengsi, jangan malu. Untuk meminta maaf. Pahalanya juga tinggi banget orang yang minta maaf. Jadi tadi diganjar surga bahkan. Walaupun ibadah lainnya, ibadah wajib dia jalankan, ibadah sunnah bahkan nggak dia jalanin. Tapi karena maafin orang, bersihin hatinya dia setiap malam bahwa dia maafin semua orang yang bikin salah, akhirnya masuk surga. Dosa kepada manusia Allah tidak akan memaafkan kecuali kamu minta maaf dulu. Jadi lo kalau udah gibain gua nih, Allah gak akan maafin kecuali lo udah minta maaf ke gua. Masalah orang maafin atau enggak? Nah itu. Jadi tugas lo hanya meminta maaf, tidak mendapat maaf. Walaupun lo gak mendapat maaf, yang penting lo sudah minta maaf. Nah, kalau orang itu tidak memberi maaf, maka dosanya dia kepada Allah. Lo udah hilang dosanya. Nah, kemudian yang juga harus diperhatikan juga ketika lo meminta maaf, maka lakukanlah itu dengan baik dan berusaha untuk menebus kesalahan kita dengan memberikan kebaikan kepada dia. Ada juga yang jadi pertanyaan. Apa tuh? Gimana kalau yang digibahin itu orangnya udah jauh dari kita nggak bisa minta maaf. Oh iya. Sama kayak orang kan sering, Bib saya punya utang kepada orang yang sudah nggak tahu ada di mana karena dulu. Gitu. Kata Nabi, cara membersihkan hal-hal seperti itu dengan sedekah. Karena itu hidup kita itu harus banyak-banyak sedekah. Mau bayar utang orang yang udah nggak ada maka dengan sedekah. Sedekahkan duit kita kepada orang lain sebagai bentuk membersihkan kotoran-kotoran itu. Kalau misalkan minta maaf sama orang yang kita nggak ada salah, kan katanya minta maaf mengurangi dosa tuh. Soalnya, maafin gue ya. Kenapa? Ya udah gue minta maaf. Ya kayak ceritanya bajuri itu tadi. Itu nggak apa tuh? Ya enggak dong. Itu ngakalin Allah. Itu ngakalin ya. Ngapain lu gak salah minta maaf? Kalau mau dapat pahala ya kalau nggak salah bukan minta maaf, bikin kebaikan bagi dia. Oh betul. Bukan minta maaf. Bukan minta, malah ngasih harusnya. Lu pernah nggak gibahin orang yang kemudian orangnya tuh datang gitu atau orangnya tahu gitu? Pernah itu. Nah, gimana tuh? Ya paling gua jadinya ini waktu itu, Bib. Jadi ya udah kan itu juga bener gua gituin, Bib. Jadi itu kan juga gua bukan ngada-ngada ceritanya, tapi nggak usah diomongin ke orang lah. Gitu. Jadi dia cuma kesel gitu. Nah itu yang salah tuh orang. Apa? Dibilangnya tapi yang gue omongin bener kok, yang gue gibahin. Iya, gibah itu mau bener atau salah itu gibah. Kalau salah itu bukan cuma gibah, itu fitnah masuknya. Oh iya, dua ya jadi ya. Dua jadinya double loh.
Saya udah minta maaf sih sama dia waktu itu. Tapi akhirnya sampai kayak mau berantem gitu, Bib. Jadinya gitu loh, debat-debat gitu sama teman-teman yang lain dipisahin. Saya udah gitu. Udah akhirnya minta maaf. Kalau tongkrongan gua dulu tuh biasanya kalau tiba-tiba orangnya datang, kita langsung antara ganti topik atau ganti topik yang nyanjung-nyanjung dia. Oh. Jadi pas dia datang, lu tahu nggak si Anu, halo bro, keren banget lu pakaiannya hari Pas ini. banget lu datang nih. Pas banget, gua nih panjang umur lu bro. Kita lagi ngomongin lu tuh keren banget bro. Iya, gitu. langsung belok dia. Muka dua ya, lebih parah ya itu. Nah, ini double juga nih. Iya. Pertama dosa gibah, yang kedua dosa bohong. Iya. Gibah tuh emang bisa bikin cabang dosa yang banyak ya, Bib ya. Bisa jadi fitnah, bisa jadi bohong gitu ya. Iya, bisa kemana-mana. Karena orang gibah tuh biasanya kadang, misalnya nih, dia ngebawa topik, kadang suka nggak mau kalah gitu. Emang gitu orangnya, pernah sekali waktu. Akhirnya dia mengada-ngada tuh, Bib. Nah itu yang kata Imam Ghazali tadi. Pengen terlihat unggul. Iya. Jadi orang udah ditimpalin lagi. Dan juga kata Imam Ghazali, gibah itu disebabkan karena ingin melampiaskan. Kita benci sama orang, kita lampiaskan. Kan seharusnya kalau kita nggak suka sama orang, seharusnya ngoreksi ke dia. Itu jadi pahala. Tapi kalau malah melampiaskan dengan gibah, itu jatuhnya jadi dosa. Nah itu sumbernya. Jadi kita itu harus dibiasakan menerima kritik dan menyampaikan kritik. Agar jadinya nggak ngomong di belakang. Nah, Bib, kalau misalkan nih kayak dia di tongkrongan nih, lagi pada gibah gitu. Kita udah pengen nggak mau gibah gitu, terus kayak diajak, Gen, kan lu deket nih sama dia nih, lu deket nih, coba dong lu ceritain gitu. Nah kita harus gimana tuh, Bib? Dengan lu mengalihkan, kayak dengan lu bilang nggak tahu, kayak dengan apa kayak gitu. Iya. Jadi bukan kita dengan langsung pura-pura gimana gitu ya. Iya, diam itu bukan artinya nggak ngomong. Ya udah kita alihin ya, Bib ya. Misalnya, lu gimana, lu kan teman deketnya. Wah, gue lagi naikin layangan gitu tiba-tiba ya. Nggak bisa nih gitu. Itu kan maksudnya mengalihkan. Bener dong. Nggak gitu juga dong. Gimana sih, Bib? Yang bener. Iya, mana ngalih layangan. Temen lagi nongkrong. Lu kan deket tuh. Lagi naikin layangan gue. Ya kan mengalihkan. Bener dong, Bib. Ya kan bisa juga. Terserah lu deh. Terserah. Kalau tongkrongan lu bisa gitu, terserah lu deh. Gimana nih? Gue lagi nyuci. Sama ini juga, Gen. Yang sering kita gak sadar. Iya. Gibah itu banyaknya itu sekarang di grup-grup WhatsApp. Bener tuh, Bib. Waduh. Di grup WhatsApp tuh emang tuh sarangnya gibah. Iya, sarangnya. Itu grup-grup seperti itu ya juga harus dihindari tuh grup-grup yang seperti itu. Grup sekarang tuh, Bib. Bahkan ada grup di dalam grup lagi yang nggak ada satu orang itu untuk digibahin. Iya. Dan yang satu itu introvert akhirnya. Yang satu itu akhirnya itu. Kenapa? Jadi pas ketemu sama orang, kok kayaknya beda ya teman-teman gue ya gitu. Itu ada tuh, Bib. Bener itu tuh, jahat banget deh. Iya, Bib. Iya. Nah, jadi ada orang jelek bukannya dibenahi, malah digibahin. Malah digibahin. Akhirnya kan jadi kasihan yang sendiri. Dia bikin grup sendiri akhirnya. Nggak ada sama teman-temannya. Jadi ya kasihan. Nah itu grup WhatsApp itu kita juga harus bersihkan dari gibah. Caranya itu paling enak. Grup WhatsApp itu jangan komunal kayak tadi, keluar yang sama yang satu frekuensi keluar semua terus bikin grup baru. Nah itu yang bikin akhirnya kita mudah untuk gibah. Nah tapi kalau semua orang ada di sana, semua frekuensi ada di sana, akhirnya kita minimal gak gibah karena gak enak. Malu sama orangnya, ada orangnya gitu. Atau nggak dikirim-kirimin ayat-ayat ya? Ya benar sih. Iya. Tapi kan jadi gak efektif. Dakwah itu harus cerdas juga karena tujuan dari dakwah itu mengajak, bukan sekedar menyampaikan, tapi ngajak. Dakwah itu itu mengajak. Kalau sekedar menyampaikan ya nggak cukup lah. Menyampaikan yang sekiranya orang bisa ikut. Perkara orang ikut atau tidak itu urusan dia. Tapi minimal motifnya adalah untuk mengajak, bukan sekedar menyampaikan. Nah betul tuh, mengajak tuh. Karena banyak banget emang yang kita nggak ada masalah apa-apa dengan itu, tiba-tiba dikirimin mengenai itu. Sekedar gitu. mengingatkan. Sekedar mengingatkan gitu. Ya, nah itu juga. Dan juga jangan ngomongin sesuatu yang sekiranya kalau kita ngomongin itu jadi lebih buruk keadaannya. Meskipun itu niatnya baik, dakwah. Orang tuh gak minta nasihat sama kita nasihatin. Akhirnya dia makin gedek tuh sama kita. Makin gedek sama agama, itu juga harus dihindari. Bener, jadi kalau bisa nasihat sama orang yang udah deket sama kita dan dia minta nasihat. Emang orang yang minta jadi juga. diterima gitu. Nah, Bib, ini Bib. Masalah grup WhatsApp tadi, Bib. Soalnya kita ada di grup WhatsApp itu nih. Tiba-tiba ada yang ngegibah. Terus kita ngebaca. Kita baca gitu. Kita baca agak kenceng. Orang sebelah denger. Kira-kira gimana tuh, Bib? Nggak, motif lu baca agak kenceng itu apa? Atau misalnya kaget lah gitu misalnya. Misalnya nih.
Apa? Si ini ternyata yang maling, misalnya gitu. Masa kaget namanya dibaca Kan kaget kan di sinetron begitu. Bim, sinetron itu kan mengambil realita dari kehidupan kita. Biasanya kan begitu. Apakah itu termasuk dosa gitu, Bim? Apa? Iya. Ternyata yang nyuri dia. Iya, gitu. Dan nyurinya ternyata bukan cuma di sana. Iya. Tapi di situ juga. Itu bukan kaget dong. Ah? Itu namanya skrip dibaca. Ya kan memang dia lagi baca ini kan. Bim. Tapi pada dasarnya gini. Gimana? Sesuatu yang di luar kemampuan kita, maka hukum tidak terjatuh kepada dia. Dia nggak terkena hukum. Artinya misalnya, orang yang lagi sakit nggak kena hukum. Orang yang kehilangan akal, orang gila nggak kena hukum. Orang yang lupa, dia nggak kena hukum. Anak-anak yang belum sempurna akalnya nggak kena hukum. Orang tua yang sudah lupa-lupaan, dia nggak kena hukum. Jadi selama itu di luar kontrol kita, kaget gitu, itu ya nggak ada masalah. Cuman ya kagetnya jangan gitu-gitu banget. Jangan gitu-gitu bang. Dan kayak juga jangan kemudian kata Habib kalau kaget gak dosa. Terus ketika kaget ngomong yang jorok-jorok ya enggak. Iya. Makanya latih kalau nggak bisa Habib. Itu kan berarti dari awal dia dilatih untuk ngomong yang jorok. Nah berarti ya udah tinggal dilatih ulang untuk ngomong yang baik ketika kaget. Orang kan banyak tuh kaget ngomong jorok. Kan nggak ada tuh orang kaget kemudian ngomong yang baik. Dikit lah. Menabung. Kan baik ya kan. Orang kaget tapi teriaknya hal-hal baik gitu kan. Mencuci piring gitu. Kagetnya hal-hal yang baik. Iya kan. Kira kita jatuh. Ayo sholat. Gak ada emang ya betul. Iya betul Bib. Gak ada tuh. Membantu ortu gitu. Kagetnya. Tapi kan itu bagus sebenarnya. Iya, cuman kan emang agak aneh Bib kalau misalkan kagetnya kayak begitu tiba-tiba. Enggak, tapi kan daripada ngomongin yang jelek-jelek benar sih daripada ngomongin ya Allah. Iya, gitu, ketika jatuh ya astagfirullah. Nah, nih karena Cahaya untuk Indonesia sudah banyak yang nonton. Wis. Iya. Apalagi dipromoin di YouTube-nya Jeda Nulis. Apalagi bintang tamunya Riken. Wis, yoi dong. Iya. Besok jangan diundang lagi. Kan udah terkenal. Lo kan cuma pemantik aja. Tetap Bib, saya butuh perduitan saya. Nah, kita baca ini. Apa? Dari Instagram. Oh, dari Instagram ya, ada yang DM. Jadi ini ceritanya orang ini nanya, boleh nggak ngomongin kejelekan orang tapi dalam hati? Sebenarnya ini bukan ghibah, tapi tetap dosa. Hah? Iya. Karena dalam surat Al-Hujurat ayat 12 Allah katakan jangan berprasangka buruk kepada orang lain. Iya, jatuhnya suudzon. Kalau udah dia omongin jatuhnya ghibah. Kalau yang diomongin salah jatuhnya fitnah. Jadi makanya kalau emang lisan kita nih nggak bisa berkata baik, mending diem aja. Jadi kalau dalam hati juga hitungannya kena ya hitungannya. Kena juga hitungannya. Dosa juga, tapi dosanya suzon, bukan dosanya suuzon. Bukan gibah itu tadi. Dan ya. Jangan biasakan untuk membanding-bandingkan dosa. Wah, iya benar Bib. Walah, gue cuma suuzon, lu parah, lu mabuk. Nanti walah, gue cuma mabuk, dia narkoba. Walah, gue cuma narkoba, dia membunuh. Walah, gue cuma bunuh, dia bunuh orang tuanya. Akhirnya nggak ada kelarnya. Nah, jangan suka ngeremehkan dosa. Karena kata Nabi, sebesar-besarnya dosa adalah yang dia diremehkan dan tidak segera bertobat. Ada pertanyaan kedua nih. Nah, ini juga nih. Jadi dia nanya, kalau curhat ke teman tentang kejelekannya suami. Ini kayaknya istri lo nih yang ngirim DM. Iya ya. Tapi dia kok bisa tahu ya topik kita hari ini ya? Kejelekannya suami. Iya. Jadi gini. Pertama soal kejelekan suami. Itu kalau mau cerita, yang paling berhak untuk mendapatkan cerita itu karena bisa mengubah dia adalah Allah. Jadi kalau ada kejelekannya suami, kita bercerita kepada Allah. Kita ini punya sajadah untuk kita bersujud dan menceritakan semua masalah kepada Allah. Kata Allah, cerita kepada saya dan minta kepada saya, ud'uni astajib lakum, akan saya kasih. Kalau cerita ke orang, belum tentu dia ngasih solusi, yang ada dia ngompor-ngompori. Tapi kalau misalkan kayak ke ahli gitu, gimana Bib? Kayak dokter Boyke gitu, itu gimana? Nah ya gak masalah kalau kaitannya dengan untuk kesembuhan. Untuk kedaruratan, untuk hal-hal yang jatuhnya tadi, untuk pelajaran, kebaikan, ya nggak ada masalah. Tapi kalau sama kayak cerita ke hakim gitu, sama kayak cerita ke ulama kalau kita mau minta solusi. Lu Kenapa ke dokter Boyke istri lo? Bukan, kan biasanya obrolannya, ya kok gue mikirnya ke sono ya. Ketahuan dong ya. Kalau gue gimana gitu ya. Oke. Nggak apa-apa
bercerita kepada pihak-pihak yang sekiranya itu memberi solusi. Kayak tadi ke dokter kalau masalahnya medis, ke psikolog kalau masalahnya mental, ke orang tua kalau masalahnya kaitannya orang tua bisa ngasih solusi. Curhat. Curhat. Tapi kalau sebagai saran, kalau bisa ceritanya jangan ke orang tua kita, tapi ke mertua kita. Karena kalau ke orang tua kita takutnya dia, wah, anak gua diginin. Kalau ke mertua, insya Allah kan dia akan bilangin anaknya. Dengan syarat mertuanya tidak wadididau. Iya, Karena kalau ada mertuanya yang udah wadidididi udah adau, baru di chat assalamualaikum. Aduh, apalagi sih udah gitu ntar ya. terus anak ibu gini. Iya, anak Pasti ibu. lo yang nggak bener nih. Iya. Gua dari dulu dari sejak brojolin nggak apa-apa tuh. Sejak kenal lu nih begini ini. Iya. Paham ya, Bib ya? Ketahuan juga deh gua. Tapi benar-benar ya. Jadi maksudnya kita juga harus mengenal mertua kita juga gitu kan. Jadi harus tahu kira-kira apa yang bisa diomongin ke mertua, apa yang enggak gitu. Iya. Ngomong-ngomong, Wisnu mau gue undang juga ke sini. Rencananya mau diundang juga ke sini. Tapi dia kayaknya masih nggak tahu kenapa tuh. Masih ini sih, masih. Rispo tuh agak susah kayaknya, Bib. Ya, jadwalnya dia. Soalnya dia kan juga ini. Udah gitu, kayaknya orangnya tuh absurd banget, Bib. Udah mendingan kayak saya nih yang maksudnya lebih enak gitu. Kalau Rispo gitu tuh kayaknya agak absurd. Udah gitu diajak ngobrol kayaknya akan susah gitu. Harus ada saya karena saya juga kan. Gua ngerasa nggak ada gunanya dari tadi ngebacot. Astagfirullahaladzim. Gue taruh aja deh. Iya. Harusnya saya diem. Iya. Tapi itu kita harus belajar gitu. Nah itu menunjukkan bahwa itu. Memang menghindari ghibah itu gak mudah. Udah mudah. Karena memang lezat bagi orang yang masih dikungkung oleh nafsu. Jadi memang harus kuncinya adalah latihan. Dalam membersihkan hati itu memang kuncinya adalah latihan. Jadi kalau misalnya kita punya tongkrongan, tadi juga yang Habib cerita ya, tongkrongan yang emang suka ghibah, mungkin kita bawa alat-alat prakarya. Jadi ketika mereka ghibah, kita bisa menyelesaikan satu buah puzzle gitu ya. Iya, ayo kita selesaikan. Iya, tiba-tiba ada kotak tisu gitu segala macam. Atau lo minta ke Om Deddy. Minta tisu yang bisa tuh. Jadi kalau ada orang mau ghibah, jangan ghibah. Jangan ghibah. Besoknya dia ngegibahin kita. Kemarin Rigen tuh sulap loh gitu. Jatuhnya malah mancing juga kalau tapi gitu. nggak apa-apa. Lo jangan berkecil hati kalau digibahin. Iya. Karena siapa yang gibahin kita, maka pahalanya, dosanya kita dikasih ke dia. Dan kalau dosanya kita sampai bersih, maka pahalanya dia dikasih ke kita. Jadi lo jangan. Tapi lo jangan janjian. Gibahin gue. Atau kita jangan sengaja bikin perkara mulu ya, Bib, supaya jadi bahan gibahan. Iya. Tiba-tiba tongkrongan di tongkrong. Tuh. Lu ceritain besok ya gitu. Teman-teman lu jatuhnya itu mah mancing. Benar, Bib. Jadi gak usah khawatir mau digibahin apa. Pokoknya kalau karena kan banyak tuh orang yang nggak mau pulang duluan karena takut digibahin. Kalau tongkrongan belum ini. Betul. Nggak mau tuh pulang dulu. Nah itu nggak perlu khawatir. Kalau digibahin justru kita dapat pahala. Teman SMP saya masih nongkrong sampai sekarang nih. Gara-gara nggak mau pulang. Iya. Gara-gara nggak mau pulang. Tahan-tahanan ada 6 orang. Jadi pokoknya yang penting kita kontrol diri kita lah ya. Kalau ada yang gibah itu tadi Habib bilang kan ya mendingan diem gitu. Atau ngalihin atau apa. Lumayan loh Rigen nggak marah-marah hari ini. Iya kan udah enggak. Sekarang udah nggak marah. Iya. Sekarang saya tuh lebih mencoba untuk menjadi orang yang santun. Alhamdulillah. Insyaallah lumayan berguna lah. Iya. Jadi gibah emang episode ini belum menahan Rigen tadi, tapi paling episode depan. Iya. Karena marah-marah juga tuh capek, Bib. Saya ada temen, Bib ya. Aduh. Dia tuh suka marah-marah. Udah jangan. Jadinya gibah lagi ntar ini. Emang gampang kepancing nih kalau gibah ya. Iya. Oke, kalau gitu Rigen. Terima kasih. Sama-sama, ketemu lagi. Ilmunya. Saya senang acara ini nih, benar. Iya. Saya gak seneng tapi. Saya tuh seneng itu selain maksudnya di luar kerjaan ya. Dan ini kan pengalaman buat saya ini pertama kali, Bib.
punya program yang ngobrol Ngobrol begini agama sama ya. agama gitu. Dan memang utamanya bukan soal kerjaan kan? Iya, saya seneng Iya. gitu, makanya saya Jadi besok-besok kalau diundang nggak usah honor, oke ya kan? transport aja lah. Transport. Tapi transportnya pakai helikopter. Enggak dong, transport normal aja Normal gitu. aja. Cuman dari Bima. Oke, Gen, makasih ya. Sama-sama, Thank Bib. you ya. Sama-sama, Bib. Oke, buat teman-teman, terima kasih buat yang udah subscribe, yang udah nonton di channelnya Cahaya untuk Indonesia. Nah, jangan lupa yang udah subscribe, silahkan share video ini, like dan komen. Dan yang belum subscribe, silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya. Biar begitu ada video baru, langsung bisa nonton. Karena insya Allah kita akan ada video baru setiap minggu 2 kali, insya Allah rencananya. Dan dengan narasumber yang lain dan dari public figure yang lain juga yang hadir. Ada saya lagi. Nah, Saya masih ada yang pengen ditanyain, Bib, enggak, sebenarnya, Bib. enggak. Kalau ini, Bib, sebenarnya. Apa? Ntar. Gua gak undang lagi lu kok. Iya, nih biar pancingan buat episode berikutnya. Aduh, pancing. Nantilah ya. Iya. Insya Allah ketemu lagi ya. Amin, Bib. Amin, Ya, amin, ketemu amin. lagi di tempat lain tapi. Iya, pokoknya Dan di dimanapun. acara ini ketemu Dimanapun aja, saya ketemu. insya Allah Insya Allah. mulai seneng lah belajar begini, Bib. Amin. Amin, alhamdulillah. Oke, terima kasih semua teman-teman yang nonton. Silakan ambil pelajaran yang bisa diambil dan yang nggak bisa diambil dibuang aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.